Hai, selamat datang di channel File Rahasia. Ini adalah file rahasia, sebuah ruang untuk membuka cerita dan misteri yang tersembunyi. Malam ini, kita akan membuka file pertama. Kisah ini diangkat dari sebuah utas milik @valenzaman DX dan telah digunakan dengan izin. Terima kasih sudah mengizinkan kisah ini untuk dibacakan kembali. Bagi kalian yang ingin membaca cerita ini secara langsung, silakan dicek di kolom deskripsi. Di sana saya sudah cantumkan link thread dari @valenzaman. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Tragedi ini terjadi di tengah pandemi, saat ruang gerak terbatas akibat virus dan gak sedikit di antara kita yang kehilangan orang tersayang. Namun, bukan hanya virus yang mereka hadapi, melainkan iblis dan pengikutnya yang menjemput nyawa salah satu dari mereka. Sebelumnya disclaimer dulu ya, teman gue ini dan para sahabatnya mengizinkan cerita mereka di-share dengan nama samaran demi menjaga privasi. Kalau di antara kalian ada yang tahu atau familiar sama cerita ini, mohon hargai yang bersangkutan ya. Punten pisan dan matur nuwun. Tujuan cerita ini boleh di-share untuk pelajaran dan pengingat bahwa uang gak ada saudaranya. Apalagi zaman sekarang, hidup makin sulit. Kita mesti waspada kalau ada keluarga yang terindikasi pakai cara terkutuk sebagai jalan pintas mendapat kekayaan lewat kerjasama dengan iblis. Oh ya, beberapa bagian gue samarkan biar gak menyinggung pihak sana dalam tanda kutip. Gue ceritakan dengan bahasa Indo-Jawa ngoko. Maaf ya kalau ada kalimat yang dirasa kurang pas karena gue bukan pure blood Jawa. Tapi semoga mudah dimengerti, khususnya kalian yang wong Jowo. Oke, kita mulai ya. Semoga gue dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gak dapat kiriman atau apapun yang aneh-aneh. By the way, gue gak maksa kalian untuk percaya. Tapi inilah yang dialami oleh teman gue dan ketiga sahabatnya, sehingga mereka gak bisa atau gak boleh ketemu lagi. Jawa Timur 2021. Bram, Leta, Dewi, dan Lana bersahabat sejak SMA. Mereka satu sekolah, tapi Dewi dan Lana dari SD ke rumahnya cukup dekat. Mereka benar-benar konco kental yang susah senang bareng-bareng. Leta emaknya anak-anak, Bram si asal jeplak tapi penakut, dan Lana serta Dewi yang kayak kakak adik. Di antara yang lain, Dewi dibesarkan di keluarga kejawen. Ia tinggal dengan kakaknya, Bima, yang bekerja sebagai supervisor di salah satu pabrik keripik, dan mereka menempati di rumah ayahnya. Kisah ini sebagian besar gue ceritakan dari POV-nya Dewi, yang paling banyak mengalami kejadian janggal menjelang tragedi. Sebagai gambaran, rumah mereka di pinggir kota bernuansa khas Jawa, rumah joglo yang sederhana. Di ruang tamu ada patung Semar, dan di dinding ada keris kecil yang dipajang sebagai pagar gaib. Ada juga sebuah kamar khusus untuk tirakat. Kalau dibayangkan, kurang lebih rumahnya seperti rumah-rumah yang ada di film-film tentang cerita horor di Jawa. Seperti itu kurang lebih. Karena rumahnya senyaman itu, Lana, Leta, dan Bram sering cangkruk dan nugas bareng zaman sekolah. Merekalah, terutama Lana, yang menemani hari-hari Dewi setelah ayahnya mutusin tinggal di kampung pas Dewi kelas 2. Setelah lulus dan sebelum pandemi, mereka cangkruk setiap weekend. Cangkruk itu mungkin dalam bahasa Indonesianya itu kayak hangout bareng gitu kali ya, tapi ngumpul-ngumpul di dalam rumah. Oke, kita lanjut.
Sejak pandemi, karena ekonomi terjun bebas dan regulasi PPKM, mereka jarang ketemu dan fokus sama kehidupan masing-masing. Leta fokus skripsian, karena cuma dia yang masih kuliah. Sementara Bram kerja sebagai kurir, Lana driver online, dan Dewi bantu Bima jualan keripik di e-commerce. Tapi 1-2 bulan sekali mereka sempetin nginep di rumah Leta buat cangkruk. Kenapa nggak di rumah Dewi aja? Ya alasannya karena Bima nggak enak sama tetangga. Lagi covid kok malah cangkruk. Ditambah Bima kan kerja di pabrik, takutnya pulang bawa virus dari luar. Semuanya masih new normal. Sampai pada bulan Agustus, seminggu setelah mereka nginep di rumah Leta, Dewi bermimpi tepat di Senin Legi, wetonnya sendiri. Dewi ini indigo, dan ia jarang mimpi. Kalau mimpi, apalagi di hari wetonnya, biasanya itu adalah pertanda sesuatu akan terjadi. Dalam mimpinya, Dewi menghadiri pemakaman di daerahnya. Ia berdiri di antara belasan wajah gak dikenal berpakaian serba hitam, dan anehnya mereka kayak gak berduka. Dewi heran, ini pemakaman siapa? Lalu Dewi melihat Bu Wen, ibunya Lana. Sontak Dewi langsung ketakutan. Dewi memastikan lagi, ia berusaha melihat ke arah mayat yang baru dikeluarkan dari keranda. Namun pandangannya terhalang orang-orang di depannya. Ia kemudian membaca nama di patok kayu yang ditaruh di samping liang lahat. Tulisannya Lana bin Fulan. Dewi seketika menjerit histeris. Jenazah yang diturunkan para pengubur ke liang lahat jelas adalah Lana. Tubuhnya dikafani sampai bagian wajahnya gak kelihatan dan ada rembesan darah di situ. Lana kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dewi bingung. Lalu saat jenazah Lana dibaringkan, sebelum ditutup papan kayu, Dewi baru menyadari kumandang doa yang didengarnya dari para pelayat bukanlah ayat-ayat suci, melainkan rapalan mantra yang terdengar seperti bahasa Jawa kuno. Lalu seekor ular hitam dengan batu delima di kepalanya menyelinap masuk ke liang lahat. Dewi sontak teriak, "Ono ular ireng! Ada ular hitam!" Namun para pelayat, bahkan Bu Wen, tak menggubris teriakannya. Mereka terus merapal mantra tersebut dan malah tersenyum melihat ular hitam tersebut ikut terkubur setelah seluruh patok kayu menutupi jenazah Lana. Seolah itu memang sudah semestinya. Seiring tanah diuruk memadati liang lahat, kumandang rapalan mantra para pelayat semakin kencang, membuat Dewi pusing dalam tangis histerisnya. Mereka lalu mengangkat dan mengayunkan kedua tangan, seperti gerakan memuja saat gundukan makam nyaris selesai. Dewi semakin ketakutan. Saat tanah makam selesai diuruk, rapalan mantra berhenti. Lalu hening beberapa saat. Bu Wen dan Pak Tito, ayah Lana, menghampiri makam Lana. Lalu mereka tersenyum, kemudian bersujud di depannya. Usai bersujud, tiba-tiba orang tua Lana menatap tajam ke arah Dewi, diikuti semua pelayat. Dewi terbangun dari mimpi itu subuh-subuh dengan perasaan berkecamuk. Ia meyakinkan diri mimpi itu hanyalah bunga tidur, bukan pertanda buruk. Dewi gak sanggup membayangkan jika mimpi itu benar-benar terjadi. Dewi lalu ngecat Lana, nanya keadaannya, lalu menunaikan sholat subuh. Sudah lama Dewi curiga kalau orang tua Lana pesugihan dengan kedok dagang sate. Sebab Adi, kakak Lana, meninggal tiba-tiba dengan cara yang gak wajar, dan sebelum meninggal, orang tuanya merenovasi rumah jadi 2 bagian. Yang jika ada yang ngerti, modelnya menyerupai jejer telu dengan rumah tetangga sebelah. Bagi masyarakat Jawa,
omah jejer telu atau rumah berjejer 3 itu tabu dan dianggap bisa mendatangkan musibah atau kesialan. Karena berjejer 3 atau terlihat seperti segitiga atau terlihat seperti segitiga, salah satu dari rumah yang menghadap satu rumah lain dipercaya jadi tempat tinggal makhluk goib. Adilah yang tinggal di rumah itu sebelum meninggal. Dan setelah meninggal, Lana dibeliin mobil buat narik dan nganter ibunya belanja di hari-hari tertentu. Ini tentu janggal bagi Dewi dan mencolok bagi tetangga sekitar. Tapi mereka diam aja. Cuma gak mau deket-deket karena emang jarang interaksi juga. Bahkan Bima ngewanti-wanti, kalau mau main sama Dewi, biar Lana yang ke rumah aja. Jangan sekali-kali Dewi masuk ke rumah baru itu yang sekarang ditempati Lana. Dulu Dewi sempat nanya Lana secara halus, gimana tinggal di rumah itu? Jawaban Lana nyaman-nyaman aja, gak ada yang aneh dan lebih punya privasi. Siangnya Lana balas chat Dewi dengan jawaban bahwa ia gak apa-apa, tapi memang lagi gak enak badan aja, dadanya sesak dan batuk-batuk. Dewi berusaha positive thinking, mungkin gejala COVID karena Lana masih aktif narik, meski sudah divaksin. Ia pun nyuruh Lana swab tes di klinik, Lana pun nurut. Hasil tesnya negatif, Wi. Koyoke aku masuk angin, kata Lana menelpon Dewi setelah hasilnya keluar. Hasil tesnya negatif, Wi. Kayaknya aku cuma masuk angin. Aku oleh nang omahmu ta? Minta tolong urutin, Wak. Hehehe. Aku boleh ke rumahmu. Mau minta tolong urut? Yo wes, abis maghrib ae. Aku masih repot packing. Ya udah, abis maghrib aja. Aku masih repot packing. Balas Dewi sambil packing keripik orderan online. Pakai masker yo. Sehabis maghrib, Lana berangkat ke rumah Dewi. Lana dikerok di ruang tamu. Waktu ia membuka kemejanya, sebuah wapak jatuh dari kantongnya. Sekilas, Dewi melihat wapak itu bertuliskan Raja Jawa, bukan Raja Arab seperti pada umumnya. Lana langsung cepat-cepat masukin lagi wapak itu ke kantung kemejanya. Sambil mulai ngerokin, Dewi bertanya, wapak opo iku nak? Dari sopo? Wapak apa itu nak? Dari siapa? Ono lah. Adalah, jawab Lana sekenanya. Dih, wong ditanya mbok jawab sing bener. Dih, kalau ditanya bukannya jawab yang bener. Kepo deh, kata Lana sambil sesekali bersendawa. Ya wes, aku gak jadi ngerokin. Ya udah, aku gak jadi ngerokin. Dewi pura-pura ngambek dan memukul pelan punggung Lana. Dari ibu, jari ini buat penglaris narik. Dari ibu, katanya buat penglaris narik, jawab Lana akhirnya sambil terbatuk. Mosok sih? Tumben awakmu dikasih barang ngono ambek mesmu. Masa sih tumben kamu dikasih barang begituan? Mbo, masku nyuruh aku pakai yuk pakai. Ya nggak tahu, aku disuruh pakai ya aku pakai. Dewi bergumam. Mau denger saranku nggak? Opo emang? Apa memang? Lana terbatuk-batuk lagi. Gak usah dibawa lah penglaris-penglaris ngono. Rezeki wis diatur sareng Gusti Allah. Gak usah lah bawa-bawa penglaris kayak gitu. Rezeki udah diatur sama Allah. Lana manggut-manggut aja, lalu terbatuk-batuk kering lagi. Dan nafasnya terasa sesak. Dewi pun curiga Lana batuk-batuk bukan karena masuk angin, melainkan karena wapak itu. Awakmu yakin gak COVID ta? Kamu yakin gak COVID? Enggak, kan wis tak kasih lihat hasil tesnya. Lana lalu ngacer ke kamar mandi karena batuk dan mual.
Sambil nunggu Lana balik, Dewi diam-diam mengambil wapak itu dari kemeja Lana untuk membaca lebih jelas tulisan rajahnya. Ia bisa membaca sedikit-sedikit aksara Hono Coroko, tapi aksara di wapak itu tampak lebih kuno, seperti Sanskerta. Tiba-tiba saja, jari tangan Dewi tersengat panas yang tak biasa dari wapak itu yang jatuh ke lantai. Ia pun cepat-cepat menaruhnya kembali ke kantung kemeja Lana sebelum sahabatnya itu kembali. Feeling Dewi makin gak beres karena ingat mimpi kemarin. Ia khawatir apakah wapak itu ada kaitannya. Sebenarnya Dewi ingin ngasih tahu soal mimpinya kepada Lana. Tapi ia takut Lana tersinggung karena ia nurut banget sama ibunya. Bisa dibilang hidup Lana itu diatur banget. Mau kuliah gak boleh, padahal mampu. Kerja juga gak boleh. Bahkan pas cangkruk, ditelepon nyuruh pulang, ia langsung pulang. Balik dari kamar mandi, Lana tampak pucat dan lelah. Wak, aku pamit pulang ya, wis bengi. Suwun yo beb. Wak, aku pamit pulang aja, udah malam. Makasih ya. Iya. Ya wes, awakmu istirahat sih sampai mendingan. Gak usah narik dulu. Iya. Ya udah, kamu istirahat aja sampai udah agak mendingan. Jangan narik dulu. Lana manggut-manggut sambil memakai kemejanya kembali. Wapak awakmu simpen ae nang omah. Gak usah dibawa kemana-mana. Dewi berdecak sebal. Temen lo, aku ini khawatir ambil awakmu. Beneran lo, aku ini khawatir sama kamu. Iyo beb, aman. Lana mengedipkan matanya. Sambil mengantarnya ke pintu, Dewi memandangi Lana yang masih terbatuk-batuk. Dewi khawatir sarannya itu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bukan maksud Dewi ingin menghasut Lana biar gak nurut sama ibunya. Namun ini terkait metafisik, dan Dewi takut Lana kenapa-napa, mengingat tragedi yang dulu menimpa Adi, kakak Lana. Saat semua teman-teman kecil mereka menjauhi Lana karena isu orang tuanya pesugihan, hanya Dewi yang masih stay sampai saat ini. Beberapa hari setelahnya, sekitar jam 7 malam, Bram yang pulang kerja naik motor mampir ke pom bensin. Saat antre, Bram melihat orang tua Lana lagi ngisi bensin di depan. Bu Wen megangin 3 ekor ayam cemani. Bram heran, buat apa ayam itu? Ia pun memutuskan mampir ke rumah Dewi. Bram itu penakut, tapi juga penasaran. Kalau ia melihat hal-hal ganjil, pasti laporan ke Dewi. Apalagi ini soal Lana. Sebenarnya Bram menyimpan kekhawatiran yang sama kayak Dewi setelah Adi meninggal. Bram juga tahu Lana lagi sakit karena mereka selalu berkabar di grup chat. Loh, tumben gak chat dulu? Ucap Dewi agak kaget dengan kedatangan Bram. Aku hati cerita, tapi minta minum dulu. Aku mau cerita, tapi minta minum dulu. Wedok mana lagi sih yang ghosting, Wak? Ledek Dewi. Perempuan mana lagi sih yang ghosting, Wak? Iki soal Lana. Ini soal Lana. Bram menyalakan rokok, lalu duduk di teras. Mendengarnya, Dewi buru-buru mengambilkan Bram minum. Ono apa toh? Ada apa toh? Tanya Dewi setelah Bram minum. Bram kemudian menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Dan Dewi cerita juga soal mimpinya dan wapak Lana. Kok awakmu gak cerita mbak aku? Kok kamu gak cerita sama aku? Loh ya aku pengen cerita, kebetulan awakmu kesini. Lah ya aku pengen cerita, kebetulan kamu kesini. Waduh, fix gak beres sih Wak. Piye ki? Waduh, fix gak beres nih Wak. Gimana nih? Aku mau ngasih tahu Leta, tapi dia lagi mumet skripsian. Ujar Dewi. Aku mau ngasih tahu Leta, tapi dia lagi pusing skripsian. Nanti ae, pertanyaanku mbok yo dijawab.
Ayam cemaniku buat opo? Daging sate? Nanti aja, pertanyaanku tolong dijawab. Ayam cemani itu buat apa? Daging sate? Muga-muga feelingku salah. Mudah-mudahan feelingku salah. Oh, apa sih? Jangan bikin aku penasaran, Cok. Apaan sih? Jangan bikin aku penasaran, Cok. Protes Bram. Ya menurut awakmu apa meneh? Ya menurut kamu apa lagi? Daging sate. Dewi menoyor gemas kepala Bram. Yang gawe ritual. Ya buat ritual. Bram noyor balik. Kan iso ae daging ayam cemani dicampur ben rasa satenya makin mantep. Kan bisa aja daging ayam cemaninya dicampur biar rasanya jadi makin mantep. Lah iya ya, gak kepikiran aku. Lah iya ya, gak kepikiran aku. Dewi manggut-manggut. Lalu geleng-geleng. Enggak lah, feeling aku mau buat ritual. Awakmu ingat waktu Mas Adi meninggal? Ya enggak lah, feelingku sih buat ritual. Kamu enggak ingat waktu Mas Adi meninggal? Bram ingat. Adi meninggal 3 tahun lalu di bulan Suro. Ceritanya pagi itu Lana mengetuk pintu rumah Adi untuk ngajak sarapan. Karena masnya sakit dan harus minum obat. Tapi sampai siang Adi tak kunjung keluar. Lana pun berinisiatif masuk lewat pintu belakang untuk membangunkannya. Saat Lana buka pintu, dari belakang ia melihat Adi yang terduduk di sofa dengan TV menyala. Ia mengira emasnya masih tidur. Lana memanggilnya lagi, tapi Adi tak kunjung menyaut. Akhirnya Lana menghampiri, lalu ia jatuh terduduk dan menangis ketakutan melihat kondisi masnya itu. Mulut Adi menganga, matanya melotot merah dan berdarah, termasuk hidungnya. Lana tak percaya dengan matanya sendiri, karena semalam mereka masih mengobrol panjang soal persiapan Adi merantau. Pagi itu berselimut duka dengan pengumuman meninggalnya Adi dari speaker masjid. Oke, cerita ini masih bersambung ke file berikutnya. Jadi, ya ditunggu kelanjutan episode berikutnya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa diklik tombol like-nya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tetap update dengan file-file berikutnya.